Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadiratnya. Alhamdulillah, hingga detik ini, hingga saat ini, Allah masih berkenan menyampaikan umur kita pada bulan yang mulia, bulannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang mulai banyak dilupakan oleh kita, karena memang bulan mulia yang satu ini posisinya adalah terjepit di antara dua bulan besar juga, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mumpung kita hari ini masih berada pada bulan Sya'ban, apalagi hari Ahad, besok lusa, jamnya adalah jam maghrib, kita akan bertemu dengan nisfu Sya'ban. Mari kita berniat dengan sekuat tenaga untuk menggunakan kesempatan yang mulia ini. Dengan sebaik-baiknya kita tingkatkan keimanan, kita tingkatkan ketakwaan kita dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dengan demikian insya Allah umur kita, usia kita akan senantiasa penuh dengan berkah, sesuai dengan doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sangat banyak keutamaan yang terjadi, dan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini, yakni bulan Sya'ban. Di antara kejadian atau keutamaan bulan Sya'ban yang pertama adalah, pertama kali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bersolawat kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana Al-Qur'anul Karim surah Al-Ahzab ayat 56 diturunkan sebagai perintah salawat kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya,
sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian semua kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Hadirin yang dirahmati Allah, Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki menjelaskan hakikat bersolawat kepada Nabi dan kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita sebagai umatnya untuk bersolawat kepadanya. Dengan mengutip perkataan Izzuddin bin Abi Salam, Sayyid Muhammad menjelaskan bahwa salawat atas Nabi bukanlah syafaat kita kepada beliau, karena orang, hamba, makhluk sepotongan kita tidak akan pernah sanggup mensyafaati Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat, kita berdoa untuk Nabi di sini adalah untuk memberikan balasan jasa kepada makhluk terbaik di muka bumi ini, makhluk kinasih Allah Subhanahu wa ta'ala ini, yang telah merubah batin kita, yang telah memberikan nur cahaya di dalam batin kita, sehingga kehidupan kita terarah menjadi hambanya yang muslim sampai kali ini. Oleh karenanya maka makhluk paling berjasa yang berada di kehidupan kita tidak lain adalah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sekian banyak juga keutamaan salawat kepada Rasul. Andaikan kita bersalawat sekali saja, kita akan dibalas 10 kali. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Kemudian barang siapa yang bersalawat atau membacakan salawat kepada Nabi, maka Nabi juga akan ganti mensalawatkan, mendoakan kepada orang itu. Sementara yang ketiga, keutamaan salawat adalah orang yang membaca salawat nanti di hadapan Rasulullah akan dianggap sebagai umat yang utama ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salah. Manusia paling utama yang bersamaku, kata Rasul, pada hari kiamat nanti adalah mereka yang paling banyak bersalawat kepadaku. Hadirin sidang jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sya'banu syahri wa ramadhanu syahrullah wa sya'banul mutahhiru wa ramadhanul mukaffiru. Sya'ban adalah bulanku dan Ramadan bulannya Allah. Bulan Sya'ban mensucikan dan bulan Ramadan menggugurkan dosa-dosa kita. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, kejadian yang ketiga yang tidak kalah hebatnya adalah nisfu Sya'ban. Sayyid Muhammad Alwi bin Abbas Al-Maliki dalam kitabnya Madza fi Sya'ban menjelaskan bahwa nisfu Sya'ban, di dalam nisfu Sya'ban ini Allah nyaris memberlakukannya seperti bulan Ramadan. Akan mengampuni hambanya yang minta ampun, akan mengasihi hambanya yang minta dikasihi, akan memberikan jawaban atas doa-doanya, akan meringankan segala penderitaannya, akan membebaskan kesusahan-kesusahannya, dan bahkan akan membebaskan dari api neraka. Di dalam sebuah hadis diterangkan dari Utsman bin Hasan ibnu Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbawi dalam kitab
Durratun Nasihin, man 'azzama sya'bana wattaqallaha ta'ala wa 'amila bi ta'atihi wa amsaka nafsahu 'anil ma'siyah ghafarallahu ta'ala dunubahu wa amanahu min kulli ma yakunu fi tilkas sanati minal balaya wal amradi kulliha. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepenggal kisah keistimewaan nisfu Sya'ban dikisahkan ketika Nabi Isa berjalan di suatu malam. Beliau melihat di pucuk gunung ada cahaya yang sangat menyilaukan. Warnanya putih seperti susu yang teramat menyilaukan setiap mata, dan itu dilihat oleh Nabi Isa. Kemudian ketika Nabi Isa sangat terpesona akan keindahan itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya dan kemudian bertanya kepada Nabi Isa, "Wahai Nabi Isa, apakah engkau ingin tahu tentang sesuatu yang lebih mengagumkan dari yang engkau lihat?" Jawabnya Nabi Musa, "Tentu saja ya Rabb, saya kepingin melihatnya." Seketika itu gunung yang bersinar tadi terbelah menjadi dua, dan di dalam gunung itu ada seorang lelaki yang sudah sangat tua menggunakan baju berbahan bulu, serta di tangannya terdapat sebuah tongkat warna hijau. Orang tua tersebut melaksanakan salat. Di depannya ada banyak makanan, ada banyak buah-buahan, membuat Nabi Isa semakin terperanjat. Apa yang aku lihat ini? Kemudian beliau bertanya kepada orang itu, "Wahai orang tua, apa yang sedang aku lihat saat ini?" Jawabnya adalah, "Wahai Isa, ini adalah rezeki bagiku setiap hari." Kemudian Nabi Isa bertanya kembali, "Sudah berapa lama engkau melaksanakan salat dan dijamin semuanya oleh Allah ini?" Dijawab, "Telah 400 tahun." Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa dibayangkan ketika orang ditutup dengan batu, kemudian dilayani oleh Allah melaksanakan sholat, betapa besar pahala yang didapatkan oleh orang tua itu. Kemudian Nabi Isa bertanya kepada Allah, "Wahai Tuhanku, apakah ada makhluk yang lebih mulia ketimbang orang yang sholat 400 tahun tanpa mengenal dosa sehingga engkau memberikan pelayanan super istimewa ini?" Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ada." Siapa mereka? Adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertemu dengan bulan Sya'ban, kemudian melakukan salat pada saat tengah malamnya nisfu Sya'ban, kemudian melakukan ibadah amalan nisfu Sya'ban. Pahala umat Muhammad yang bertemu dengan nisfu Sya'ban dan melaksanakan amalannya itu jauh lebih besar ketimbang pahalanya orang yang sholat 400 tahun dengan kemuliaan yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Isa pun seolah-olah berdoa, "Betapa untungnya andaikan aku juga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kejadian yang berikutnya yang barangkali tidak banyak kita ketahui adalah perpindahan arah kiblat terjadi di bulan Sya'ban, yaitu perubahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa menuju ke Masjidil Haram. Peristiwa perpindahan kiblat bertepatan pada hari Selasa pertengahan Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Diceritakan bahwa Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri menghadap langit setiap hari sambil menunggu wahyu perpindahan kiblat itu. Kemudian turunlah perintah dari Allah Subhanahu wa taala
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Hadirin yang dirahmati Allah, sementara selanjutnya adalah doa-doa kita tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sekian, setidaknya dari sekian banyak yang Al-Fakir sampaikan, keistimewaan dan apa yang terjadi pada bulan Sya'ban. Mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah yang saat ini masih diberikan sehat, saat ini masih diberikan kelebihan, diberikan usia, mari kita manfaatkan, kita gunakan bulan yang mulia ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah pahala lebih dari 400 tahun salat dengan jaminan kemuliaan istimewa akan dihadiahkan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizinal aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimun malikun barrur raufur rahim.